Assalamualaikum Sobat Football United. Ada beberapa update, ada beberapa kabar yang akan gue sampaikan di video kali ini. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Dan terima kasih banyak ya dukungannya untuk ke channel Football United dari Sobat Football United. Likes-nya di berbagai video, lalu juga subscribe. Nah, yang belum subscribe Sobat Football United. Dan gue juga ingatkan jangan judol ya. Jadi ada banyak sekali komentar-komentar yang menginformasikan, bang, komentarnya banyak judul-judul nih. Gua ingatkan Sobat Football United, gue tidak bisa membersihkan secara keseluruhan karena dengan keterbatasan gue juga ya. Tapi ingin gue ingatkan, jangan judul, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga dan juga orang-orang terdekat. Oke, dari Fabrizio Romano, tidak ada yang terjadi antara Manchester United dengan Gareth Southgate saat ini. Southgate memiliki hubungan yang sangat luar biasa dengan Ineos. Dia saat ini bebas, tapi saat ini ada prioritas yang berbeda dari Manchester United. Prioritasnya apa itu? Ya, prioritasnya adalah interim dulu ya, sampai dengan akhir musim nanti. Disebutkan juga bahwa Gareth Southgate ini kan bebas, tapi kenapa kok tidak ditunjuk saat ini? Karena memang Manchester United fokusnya ada pada posisi yang interim. Apakah Gareth Southgate tidak mungkin untuk dikejar oleh Manchester United? Tidak ada yang tidak mungkin. Dan gue juga sudah memberi situasi terkait dengan asisten ya, Steve Holland, di mana Steve Holland sekarang menjadi asisten dari Michael Carrick. Dan Steve Holland ini sangat lama bekerja sama dengan Gareth Southgate di tim nasional Inggris. Ditambah lagi ya, memang ada hubungan yang dekat, katakanlah seperti itu, antara Ineos dan Gareth Southgate, terutama Sir Jim Ratcliffe katanya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Gue tahu ini bukan nama yang populer, tapi ya kita lihat akan seperti apa. Ineos selama ini juga sering ya membuat keputusan yang tidak populer. Oke. Lalu dari Footy Insider 247, Pete O'Rourke, Julian Nagelsmann ini tertarik untuk bekerja di Manchester United kalau dia memutuskan kembali lagi ke manajemen klub di musim panas ini. Saat ini fokus dari Julian Nagelsmann adalah memimpin tim nasional Jerman di Piala Dunia di musim panas ya. Tapi dia melihat bahwa posisi manajerial di Old Trafford merupakan posisi yang menarik untuk masa depan, yang merupakan salah satu nama yang juga difavoritkan oleh beberapa beberapa pundit, bahkan mantan dari pemain Manchester United. Ada beberapa yang menyebutkan nama dari Julian Nagelsmann ini menarik untuk Manchester United selanjutnya. Oke, apakah ini akan terjadi? Menurut gue sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Manchester United, dikabarkan oleh Fabrizio Romano, sudah memulai proses saat ini. Tapi menurut gue prosesnya masih dalam tahap awal sekali. Dan kalau kita lihat Julian Nagelsmann tentu saja saat ini dengan tim nasional Jerman sedang fokus ke sana. Gue meragukan ya kalaupun sudah ada pembicaraan, bahkan pembicaraan yang lebih intensif, karena konsentrasi fokus saat ini sedang bersama dengan tim nasional Jerman, di mana ya tentu saja punya target yang juga tinggi ya di Piala Dunia setiap kali Jerman ini ikut serta. Dan apakah ada nama-nama lain? Dari Sky Sport News, Rob Dorset, Manchester United ini belajar dari pengalaman terkait dengan menunjuk Ruben Amorim dan Erik ten Hag. Dan saat ini disebutkan mereka menginginkan seseorang yang elit, jadi pelatih elit sepak bola dunia, seseorang yang memiliki nama yang besar dan juga memiliki personality yang bisa sesuai dengan ukuran dari klub Manchester United. Dan tentu saja ada tantangan unik ya untuk ditaklukkan. Anda berbicara, ini yang disebutkan oleh Rob Dorset ya, Anda berbicara tentang nama-nama seperti Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti, Roberto De Zerbi,
Luis Enrique, Marco Silva, Oliver Glasner. Nama-nama besar yang Manchester United memiliki pendapat ya, bisa sesuai dengan ukuran dari pekerjaan itu di Manchester United. Ketika Ruben Amorim ketika Ruben Amorim dipecat pekan lalu, kita belajar bahwa dia berkata kepada seseorang kalau dia ini kaget ya dengan seberapa ramainya suara-suara di sekitar jabatan di Manchester United dan juga sebagaimana besarnya ukuran pekerjaan tersebut. Jadi menurut sumber ini, Ruben Amorim sempat kaget ya dengan segala riuh yang ada di Manchester United, artinya tantangan, beban, komentar, dan lain-lain ya di pekerjaan sebagai head coach Manchester United ini. Dan juga bagaimana besarnya ukuran dari klub Manchester United ini. Dan tentu saja ini juga memiliki urusan yang tidak simple, urusan yang complicated, peran sebagai head coach. Jadi tidak bisa dipandang hanya head coach menentukan taktik, strategi saja, tidak. Tapi ada nama-nama yang harus diurus, nama-nama yang juga harus ditaklukkan, dressing room maksud gua ya. Lalu juga bagaimana ada banyak aspek yang terlibat dalam urusan operasional sepak bola, bahkan di atas lapangan pertandingan maupun juga lapangan latihan. Oleh karena itulah menurut Rob Dorset, Manchester United ini belajar betul dari situasi dengan Erik ten Hag dan juga situasi dari Ruben Amorim, sehingga mereka ingin ataupun klub ini ingin untuk mendatangkan nama-nama yang top. Dan kalau gue lengkapi dari pendapat Fabrizio Romano menyebutkan ya Manchester United untuk posisi selanjutnya ini sangat mempertimbangkan nama yang punya pengalaman di Premier League. Jadi kalau dikombinasikan maka pelatih top elite di dunia yang juga punya pengalaman di Liga Inggris. Dan kalau dilihat nama-nama seperti Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti, De Zerbi, mungkin Luis Enrique ya yang belum punya pengalaman di Premier League, tapi nama lain seperti Marco Silva, Oliver Glasner, tentu saja nama-nama yang memiliki pengalaman di Premier League. Jadi gue lanjutkan ya. Jadi saya tidak berpikir Manchester United akan melakukan kesalahan yang sama lagi, menunjuk pelatih yang baru akan sukses. Mereka ingin seseorang yang sudah pernah di sana, sudah pernah melakukannya dan punya pengalaman. Tapi saat ini jabatan tersebut dipegang oleh Michael Carrick. Dia memiliki sebuah peluang. Dia akan memiliki awal yang sangat berat ya, yang bahkan sangat awal yang sangat menakutkan menghadapi Manchester City di Old Trafford dan away menghadapi Arsenal. Tapi kalau dia bisa mendapatkan hasil di dua pertandingan tersebut, akan ada mood ataupun juga atmosfer yang positif yang bisa membawa Manchester United nih sampai dengan akhir musim nanti. Dan gue juga sepakat dengan pendapat ini ya, bahwa dua pertandingan selanjutnya ini penting karena ya menghadapi tim papan atas. Coba yang kayak Manchester United yang saat ini berada di papan tengah bagian atas ya, kalau gue bisa katakan seperti itu, akan menghadapi dua tim yang sedang bersaing menuju gelar juara menurut gue, Manchester City dan juga Arsenal. Kalau seandainya Manchester United bisa mendapatkan hasil yang positif, ini bisa menjadi semacam kayak booster, paling tidak secara mental, baik itu untuk skuad apalagi fans Manchester United. Tentu saja Manchester United juga memiliki tantangan ya, konsistensi, tapi dua hasil positif kalau mereka bisa dapatkan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tentu saja ini akan satu-satu dulu ya, menghadapi Manchester City dulu, baru selanjutnya menghadapi Arsenal. Dan bagaimana dengan situasi nama-nama tadi yang disebutkan? Gua menilai ini masih spekulasi ya, karena semua nama kecuali Gareth Southgate saat ini sedang terikat dengan klub ataupun juga timnya masing-masing. Tuchel, Ancelotti, De Zerbi, Luis Enrique, Marco Silva, Oliver Glasner, semua ada dengan timnya masing-masing. Bahwa mereka memiliki peluang,
Iya, tidak ada yang tidak mungkin. Dan dilihat dari status mereka semua pun juga menurut gue ada peluang yang cukup terbuka untuk bisa didatangkan ke Manchester United. Tapi belajar juga dari situasi Ruben Amorim dan juga Erik ten Hag bahwa, dan ini penting juga mungkin untuk fans ya, bahwa tidak bisa sekali lagi dilihat hanya dari kemampuan teknis saja. Semua nama ini yang disebut mereka memiliki kompetensinya masing-masing. Gareth Southgate pun juga memiliki. Bagaimana ya kita bisa berdebat terkait dengan gaya sepak bola yang diimplementasikan di tim nasional Inggris, tapi dia bisa membawa tim nasional Inggris sampai ke babak final, di mana sesuatu ini cukup jarang sekali ya Inggris bisa melaju sampai ke final di sebuah turnamen yang besar. Tapi itu berhasil dengan Gareth Southgate. Jadi ada kredit di sana. Pun nama-nama lain pun semua ini punya menurut gua kompetensinya masing-masing. Tapi ternyata kompetensi teknis itu bukan segala-galanya. Ditegaskan bahwa Manchester United ini mencari posisi head coach. Selama situasi dengan manajemen ini tidak berubah, ya mereka akan mencari head coach. Mereka akan mencari nama yang bisa bekerja sama, nama yang bisa bersinergi dengan manajemen Manchester United. Dengan Omar Berada, dengan Jason Wilcox, dengan Vivel, dengan yang lainnya. Karena itu kan masalah dengan Ruben Amorim, sinergi yang tidak sesuai, sehingga selesai di tengah jalan. Kita bisa berdebat, kita bisa berbeda pendapat terkait dengan gaya permainan yang diimplementasikan oleh Ruben Amorim ya, keras kepala lah, apapun itu. Tapi menurut gue sumber utama masalahnya adalah sinergi yang tidak terjadi. Dan itu turunannya banyak. Ketidakjelasan posisi, ketidakjelasan wewenang misalnya tugas, lalu juga support yang tidak jelas juga ya kan dari manajemen kepada head coach dan juga sebaliknya. Jadi hal ini menurut gue juga sangat penting sekali. Jadi gue tidak silau, sekali lagi gue tidak silau dengan nama-nama ini karena kenapa gue tidak silau? Karena kalau kita berbicara tentang kompetensi teknis, sekali lagi gue ulangi ya, ini akan gue ulang-ulang terus. Mereka punya. Tapi satu hal yang gue tidak bisa lihat yaitu adalah potensi mereka bisa bekerja sama dengan manajemen saat ini. Karena ya ini kan harus dengan diskusi antara mereka bro. Dan ini kan tidak mungkin diungkapkan di publik gitu menurut gue. Namun demikian kira-kira nih dari nama-nama tadi Sobat Football United ingin yang mana? Alasannya apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.